Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik, bertemu lagi dengan saya Muhammad Rifki Abdul Razak. Insya Allah pada pertemuan kali ini di kuliah Mekanika Tanah 1 pertemuan keempat, di bagian kedua akan kita bahas atau akan kita bicarakan tentang tegangan dalam tanah. Dalam hal ini nanti akan saya sampaikan contoh kasus atau soal penyelesaian, di mana untuk teori perhitungannya sudah saya sampaikan di pertemuan yang telah lalu. Nah, mudah-mudahan dengan menyimak pertemuan bagian kedua ini untuk kuliah keempat, kita bisa lebih memahami bagaimana cara menghitung tegangan dalam tanah, khususnya akibat berat sendiri tanah. Baik, silahkan menyimak paparan saya pada sesi kali ini. Nah, ini ada contoh soal ya. Misalnya ada 3 lapisan tanah ya, yang sebetulnya 3 lapisan tanah itu salah satunya akibatkan adanya muka air. Nah, tentu saja karena muka air di sini, bagian yang jenuh adalah di bawah muka air, jadi di sini jenuh. Nah, berarti yang jenuh ini mestinya ya, yang jenuh ini nanti disajikannya dalam berat volume saturated. Ini juga sama. Di sini juga berat volume saturated. Berat volume saturated 1, berat volume saturated 2. Sedang yang di sini adalah dengan berat volume basah saja atau bulk density seperti itu. Nah, sehingga kita bisa menghitung tegangan tanah di sembarang titiknya. Di sembarang titik, misalkan di titik A, di sini titik B, di sini titik C, di sini titik D, E dan F, tergantung dari berat volume masing-masing lapisan ini ya. Nah, dengan prinsip tegangan itu apa? Gamma kali Z atau gamma kali H. Maka kalau misalkan tanah itu berlapis-lapis ya, tentu saja harus kita uraikan dari masing-masing lapisan tanah itu sendiri ya. Nah, misalkan akan kita hitung tegangan di titik X ini ya, di titik X ini ya. Nah, berarti tegangan di titik X ini tidak lain adalah gaya perluasan di titik X oleh siapa? Oleh tanah yang ada di atasnya. Jadi tanah lapis 1 ya, tanah lapis 2 dan tanah lapis 3. Nah, kalau homogen, misalnya ini tanah jenisnya lapisnya kan sama, kedalamannya Z berapa? Kedalamannya itu adalah 2 tambah 2,5, 4,5 tambah 4,5 berarti 9 meter ya. 9 meter. Kalau jenis tanahnya sama atau gamanya tunggal, berarti tegangannya kan berarti tinggal gamma kali 9. Tapi karena kedalamannya berbeda-beda ya, kita uraikan. Jadi menjadi apa? Misalkan ini ada gamma 1, ini misalkan gamma 2, di sini adalah gamma 3. Maka kemudian di sini ada H1, H2 dan H3, maka tegangan totalnya tidak lain adalah di titik X ya, di titik X ini ya, di titik X ini tidak adalah gamma 1 dikali Z1. Ini akibat tanah lapis 1 di sini. Ditambah ya gamma 2 tanah lapis 2 ya, dikalikan Z2 akibat lapis 2 ini, ditambah gamma 3 dikalikan Z3, itu adalah akibat tanah lapis 3 di sini ya. Jadi nanti jangan bingung antara kita menulis dengan Z ataupun dengan H. Prinsipnya apa? Prinsipnya adalah berat volume kali kedalaman, seperti itu. Nah, nanti tinggal diuraikan seperti ini ya.
Nah, kemudian tegangan air pori, misalnya tegangan air pori di sini. Tegangan air pori yang terjadi di titik X di sini diakibatkan oleh siapa? Ya, akibat muka air tanah ini. Tingginya berapa? Tingginya adalah 2,5 tambah 4,5, 7 meter. Oke, 7 meter. Nah, jadi tinggi tekanan air pori di titik X ini berapa? 7 meter. Berarti U di titik X, misalkan kita hitung tekanan air pori U di titik X, itu ya berarti berat volume air dikali kedalaman airnya berapa? 7 meter. Gamma W misalkan kita ambil 10 atau kadang juga ada yang mengambil 9,81 kN per meter kubik dikalikan 7. Mudahnya kan 10, ya udah 70 ya, mudahnya 10. Berarti 70 kN per meter kubik seperti itu. Nah, sehingga nanti kalau misalkan sudah dihitung tadi tekanan totalnya ketemu 160, kemudian tekanan air porinya sekian, di mana tegangan total kan tegangan efektif ditambah tekanan air pori, maka tegangan efektifnya bisa kita hitung ya di sini. Tegangan efektifnya menjadi tegangan total dikurangi tekanan air pori berapa? 160 dikurangi 0,3 tadi ya. 70 berarti 90,3. Seperti itu. Yang sebetulnya nanti tegangan efektif ini kalau satu lapis ini bisa langsung kita hitung juga dengan cara apa? Ya berat volume tanah efektif dikalikan dengan kedalamannya, seperti itu. Nah, nanti lebih detail di belakang akan ada penjelasan lain lagi. Nah, kalau digambarkan dalam diagram jadi seperti ini ya. Tegangan total tadi bisa dihitung per titiknya ya, di titik tertentu bisa kita hitung. Di sini besarnya 26, di sini besarnya 71 sekian, di sini besarnya 160 sekian. Nah, masing-masing titik ini nanti bisa dihitung tegangan efektifnya dengan cara apa? Dengan cara mengurangkan tegangan total dikurangi tekanan air pori. Di sini tekanan air porinya berapa? 0. Ya sudah, berarti ini tetap tegangan efektifnya tetap 26. Di sini tegangan totalnya 71. Tekanan air porinya 25. Nah, ini dikurangkan. Ya. Jadi tegangan total dikurangi tegangan total sama dengan adalah tekanan air pori plus tegangan efektif. Begitu juga nanti di titik terakhir juga sama. 160 sama dengan 70 ditambah 90. Seperti itu. Oke, jadi akan saya tambah penjelasan lagi agar lebih mantap. Jadi kalau misalnya kita punya satu muka tanah di lapangan di sini, kemudian ada muka air di sini. Di sini ada berat volumenya misalkan 18 kN per meter kubik. Kemudian di sini karena terendam air ya, di sini terendam air, maka harus disajikan dalam berat volume saturated. Misalnya 20 ya, 20 kN per meter kubik. Nah, misalkan saya tinjau di sini titik A, di sini titik B, di sini titik C, di sini titik D. Nah, tegangan berapa tegangan total di titik A, kemudian tegangan total di titik B, tegangan total di titik C, dan tegangan total di titik D. Ya sudah, misalkan dalam kedalaman ya ini ya, ini 1 meter, ini 2 meter, ini 2 meter, ini 2 meter.
Oke, berarti tegangan total di titik A, mohon perhatikan, itu tidak lain berarti berapa? Gamma kali Z1. Z1-nya berapa tadi? 1. Berarti berapa? 18 dikalikan 1, berarti 18 kN per meter persegi. Nah, kemudian tegangan total di titik B. Nah, sebetulnya karena jenis tanahnya ini masih sama, ya, jenis lapis 1 ini masih sama di sini, bisa langsung kita gunakan berapa? Gamma 1 dikalikan Z1 plus Z2. Berarti berapa? 18 dikalikan 1 tambah 2, 1 plus 2 kedalamannya, atau 18 kali 3. Berapa 18 kali 3? 54 ya. 54. Mau diurutkan sebenarnya juga bisa ya. 18 kali 1 ditambah 18 kali 2. 1 ini akibat tanah yang lapis 1 ini, 2 akibat tanah lapis 2. Tapi kan ini masih tanah yang sama, sehingga ya sudah satu lapis saja. Di sini ya gitu. Oke, jadi 54 ya, 54 kN per meter persegi. Nah, kemudian tegangan total di titik C, ya, tegangan total di titik C itu berarti akibat tanah lapis 1 ini ditambah dengan lapis 2 yang sudah ada airnya ini, itu ya. Berapa besarnya? Berarti ya sudah, mau hitung dari awal juga bisa. Hitung dari awal berapa tadi? 18 dikalikan 1 ditambah 18 dikalikan 2 ditambah berapa? Gamma saturated di sini 20 ya. 20 dikalikan 2. Berarti tidak lain sebetulnya, ini tadi kan sudah kita hitung ya. 54 ditambah 40. Berarti berapa? 94 kN per meter kubik. Nah, tegangan total di titik D ya sama. Tegangan total di titik D itu berarti tegangan total tanah di atasnya tadi ditambah akibat tanah lapis di sini. Nah, sehingga bisa kita gunakan sigma B ya, tidak lain adalah sigma A ditambah berapa tadi? 18 kali 2 gitu kan. Nah, sedangkan di ini akan ketemu sigma B. Nah, sigma C, tegangan di titik C, itu berarti tidak lain adalah tegangan di titik B ditambah dengan ini. Sigma B ditambah berapa? 20 kali 2. Wah, berarti nanti di sigma D ini juga bisa kita hitung dengan sigma C plus 20 kali 2. Ini siapa? Berat volume total saturatednya 20, kemudian dikali dengan ketebalannya 2 meter. Nah, sehingga nanti kalau misalkan jenis tanahnya berbeda-beda, oke, ini saya simpan ya. Sehingga nanti kalau misalkan kita punya tanah yang berlapis-lapis ya, juga bisa kita hitung. Misalkan ini adalah titik A, titik B, titik C, D, E ya. Ini ada gamma 1, ada gamma 2, ada gamma 3, ada gamma 4, ada gamma 5 ya. Berarti sigma A, misalkan ini masing-masing punya kedalaman Z1, Z2, Z3, Z4 dan Z5, maka sigma A adalah gamma 1 kali Z1. Nah, tegangan di titik B berapa? Ya sudah, ini sudah kita hitung tadi. Ya sudah, tinggal sigma A ditambah gamma 2 kali Z2. Udah ketemu sigma B. Sigma C karena tinggal ditambahkan dengan lapis ini saja. Ya sudah, ini masuk ke sini.
sigma B plus gamma 3 dikalikan Z3. Begitu seterusnya ya. Ini adalah sigma C plus sigma 4 kalikan Z4 dan seterusnya. Sigma E tidak lain adalah sigma D plus gamma 5 kali Z5. Jadi sebetulnya kalau rumusnya kan banyak, tapi prinsipnya hanya satu, bahwa tegangan tanah di titik tertentu tidak lain adalah akibat dari tanah lapis-lapis di atasnya. Seperti itu. Dimana kalau misalkan ini jenis tanahnya sama, ya sudah bisa langsung kita hitung dengan apa? Prinsip tegangan adalah berat volume dikalikan kedalaman. Oke, ini tegangan total. Nah, saya kembali lagi ke sini tadi ya. Kembali di sini, ini saya jelaskan tadi. Misalkan tadi muka air tanahnya kan di sini ya. Ini muka air tadi di sini. Nah, ini tadi di sini muka air. Ya. Oke, tadi kita sudah bisa menghitung tegangan total. Intinya, kalau memang dia tidak terendam air ya langsung gunakan saja ini. Ketika terendam air berarti pasti harus kondisinya saturated di sini. Oke, kita akan menghitung misalkan berapa tekanan air pori di A, tekanan air di B, tekanan air di C, tekanan air pori di D berapa? Oke, kita tinjau di titik A tadi di sini. Ya, di titik A ini. Dia terendam air atau tidak? Ternyata dia tidak terendam air. Ya berarti tekanan air di A karena kedalaman airnya 0 berarti gamma W dikalikan Z. Z ini adalah Z air. Z-nya air 0 berarti di A itu 0. Kemudian tekanan air di titik B. Titik B ini tepat di sini. Ya. U di B sama. Airnya tidak ada berarti nilainya juga 0. Nah begitu nanti tekanan air pori di C akan muncul karena dia sudah terendam air. Kedalamannya 2. Di titik D juga ada air kedalamannya totalnya 4. Oh berarti di U di C tidak adalah gamma W kalikan 2. Katakanlah ambil 10 kali 2 berarti 20 kilonewton per meter persegi. Tekanan air di D itu adalah gamma W kali 4. Langsung kita hitung juga nggak apa-apa. Ya, kedalamannya kan 4. Berarti nilainya menjadi 40. Nah, sehingga kita sudah tahu tekanan total. Ya. Sudah tahu tekanan air pori, maka kita bisa hitung tegangan efektifnya. Ya. Lain adalah apa? Tegangan total dikurangi U, tekanan air pori. Nah, sehingga kita bisa gambarkan lagi tadi diagramnya. Nanti akan ada diagram tekanan total, tekanan air pori dan nah nanti kira-kira bentuknya seperti ini. Ini adalah tegangan totalnya seperti ini. Bisa kita gabung sebetulnya. Tegangan total seperti ini. Di mana sebetulnya nanti di sini ada tekanan air pori ya. Jadi bagian sini ini menggambarkan tekanan air pori. Nah, di sini efektifnya. Jadi yang efektif saya arsir misalkan menggunakan warna merah di sini. Nah, ini efektifnya. Nah, ini kalau kita gambarkan diagramnya. Seperti itu. Ya, ini kira-kira seperti ini ya. Nah, kemudian ini kasus yang tadi kita sudah selesaikan sebetulnya, bahwa misalkan ada air tapi tidak ada aliran ya. Sama juga nanti kita bisa hitung sama-sama tegangan air di titik A, di titik C maupun di titik B. Nah, ketika misalkan aliran air ini diam, artinya ya tidak ada aliran ke atas ataupun ke bawah. Ini tidak mengalir ke atas
ataupun ke bawah gitu ya. Maka kalau kita hitung dengan kita ukur dengan piezometer di titik-titik lapis ini, titik A, titik B ya, ataupun titik C ya. Maka dibuat piezometer ya, tinggi tekanan airnya sama dengan muka air di lapangan asli gitu ya. Tingginya tetap sekian. Maka ini yang paling sederhana, kita bisa menghitung tekanan efektif di A, B maupun C. Kita misalkan saja ya. Biar mudah ya, kita misalkan. Nah, ini air kita ambillah katakanlah berat volumenya 10 ya. Kemudian tanah di sini karena terendam air kan ini, ya udah berarti gamma saturatednya, misalkan gamma saturatednya kita ambil misalkan 19. Satuannya sama ya, dalam kilonewton per meter kubik. Kemudian kedalaman air di sini berapa? Misalkan H1 kedalamannya ini misalkan 1 meter ya. Kemudian di titik C atau kedalaman tanahnya misalkan di sini adalah 2 meter. Maka kita bisa misalkan nanti kita akan menggambarkan diagramnya tadi ya. Ya misalkan seperti ini, nanti kita akan gambarkan diagram di masing-masing titik. Mohon maaf ini tidak bisa lurus sempurna ya. Oke. Tegangan total di titik A. Nah, siapa yang menyebabkan adanya tegangan di titik A ini? Tidak lain adalah air yang berada di lapis atas ini. Tidak ada tanahnya kan? Berarti ya sudah, prinsipnya apa? Gamma kali Z kali H. Nah, tapi gamma yang ada di sini tidak ada tanahnya, hanya air saja. Ya udah, gamma W kali H. Berarti berapa nilainya? Katakanlah ambil 10 ya. 10 kali 1 berarti 10 kilonewton per meter persegi. Nah, nantinya di titik C dan titik B ini pastinya akan segaris. Katakanlah di sini kedalamannya 1,5 ya. Z sama dengan 1,5. Sebetulnya dengan cara mencari titik B ini saja nanti kita bisa menghitung di titik C. Langsung saja, nggak perlu kita hitung tegangan di titik C, langsung tegangan di titik B saja misalnya. Tegangan di titik B. Berarti tegangan di titik B besarnya adalah gamma kali H juga. Tapi siapa yang menyebabkan dia di sini? Satu, akibat air di titik A tadi, ya kan? Kedua, akibat tanah setebal ini. Ya, berarti tidak lain, ini tidak bisa langsung kita aplikasikan. Kenapa? Karena dua lapis. Lapis pertama air, lapis kedua tanah. Ya berarti apa? Tidak lain adalah tegangan di titik A akibat air ditambah tegangan akibat tanah. Siapa? Ya berarti gamma saturated dikalikan H-nya adalah H2 tadi. Jadi sudah, berarti ini adalah 10 tadi sudah kita hitung akibat air ditambah 19 kalikan 2 38, berarti 48 kilonewton per meter persegi. Ini adalah tegangan total yang terjadi di titik B. Oke, sehingga kalau misalkan kita mau gambarkan diagram tegangan totalnya, ya, misalnya diagram tegangan total warna hijau ya, ini garis nolnya. Nah, di titik paling atas ini tegangannya kan 0 ya, berarti 0 di sini. Nah, di titik A ini tadi berapa tegangan totalnya? Itu 10 ya, udah katakanlah 10 itu kita garis kira-kira sekian, 10 itu. Ini 10. Ya, berarti ini garis lurus ya. Maaf. Nah, nanti kemudian di bawah ini berarti 48. Nah, kira-kira kalau kita garis luruskan seperti ini, tapi karena ada tanahnya, berarti kira-kira menjadi seperti ini. Nah, ini 48. Ini titik 10 ada di sini.
titik angka 10 ada di sini 48 seperti itu. Nah, ini adalah tegangan totalnya. Ya, tegangan total. Nah, kemudian kita juga bisa hitung tekanan air pori. Tekanan air pori di titik A. Tekanan air pori di paling atas ini udah pasti 0 ya, karena ya kedalaman airnya 0. Nah, tekanan air pori di titik A ya berarti tidak lain adalah gamma W itu sendiri dikalikan dengan Z. Berapa ya? 10. Nah, artinya berarti tegangan total di sini tidak lain juga sama halnya dengan tekanan air pori itu sendiri. Oke, 10 kilonewton per meter persegi. Kemudian tekanan di titik B, tekanan air pori di titik B, kedalaman air di titik B berapa? Kedalaman air di titik B berapa? Ya 1 ditambah 2, berarti kan ini 3. Ya berarti 10 dikalikan 3, berarti 30. Nah, kalau kita gambarkan berarti tekanan air porinya ini kita garis 0 lagi, jadi seperti ini. Nah, ini garis lurus ya mestinya ya. Maaf. Nah. Oke. Ini adalah 30, ini 10. Maaf. Oke, seperti ini. Nah, ini 10, ini 30. Nah, sebetulnya diagram ini total ini kalau misalkan mau kita gambarkan di sini juga bisa. Berarti tekanan air porinya itu sekian. Tadi kalau misalkan kita tarik garis lurus di sini, ini 30. Akibat tekanan air pori, berarti sisanya ini adalah tekanan efektifnya, ya. Berarti tekanan efektif di titik A itu apa? Tekanan total dikurangi tekanan air pori, berarti di lain adalah 10 dikurangi 10 sama dengan 0. Berarti tegangan efektif di titik A adalah 0. Nah, tegangan efektif di titik B itu adalah 48 dikurangi 30. Berarti berapa? 18 kilonewton per meter persegi. Berarti ini 18. Karena yang 30 itu murni diberikan oleh tekanan air pori. Nah, ini kira-kira kalau digabung diagramnya bisa seperti ini, atau dibalik juga bisa. Ya, jadi seperti ini ya, atau dibalik ya. Jadi ini akibat air pori tadi. Ini adalah tegangan efektifnya. Nah, kalau dipisah berarti ini kan tekanan total sama dengan tekanan air pori ditambah dengan tekanan efektif seperti itu. Nah, ini untuk kasus tegangan untuk air tanpa aliran, ya. Ya, direpresentasikan oleh apa? Oleh tinggi tekanan air di piezometer ini, ya. Ya, mestinya ini sudah dipelajari di mekanika fluida ya, tentang adanya piezometer ini. Oke, untuk kasus selanjutnya, ya, untuk kasus selanjutnya itu adalah jika dalam satu sistem di sini, dalam satu sistem ini, itu ternyata ada tekanan, ada aliran air ke atas. Ada tekanan aliran air ke atas. Namun demikian, muka air di lapangan tetap sama, tetap tidak berubah di sini posisinya, ya. Nah, akibat adanya aliran air ke atas ini, ya, ke atas ini akan menyebabkan naiknya tekanan air pori di titik-titik tertentu, ya. Sehingga secara fisik di lapangan tinggi airnya hanya sekian ini, tinggi airnya di lapangan itu tinggi sekian ini. Tingginya sekian, yakni H1 plus H2. Tadi misalkan kita tinjau berapa? 3 meter misalnya. 3 meter. Namun demikian, jika diukur dengan instrumen piezometer misalnya,
Ya, di titik B ini akibat ada tekanan air ke atas, berarti sebetulnya tinggi tekanan air di titik B ini bukan 3 meter. Tapi berapa? 3 meter plus naik setinggi delta H. Ini misalkan delta H1 di sini. Ya ini bisa diukurnya dengan apa? Dengan piezometer. Ya. Dengan piezometer di sini. Begitu juga misalkan di titik C. Di titik C juga sama. Di titik C karena ada aliran air ke atas, tingginya bukan lagi tadi berapa? 1 plus 1,5. Bukan 2,5 tapi 2,5 plus kenaikan delta H2 di sini ya. Delta H2 di sini ya. Nah, di titik A karena murni di dasar kolam ya, meskipun ada aliran kayak ke atas ya, lebih dominan tinggi tekanan airnya ya, tinggi fisik air ini sendiri. Berarti ketika misalkan diukur dengan piezometer itu tetap tingginya ya setinggi 3 meter ini sendiri. Nah, sehingga nantinya tinggi tekanan air yang terukur ini di sini di piezometer inilah yang nantinya menjadi dasar perhitungan tekanan air pori. Namun demikian, tekanan totalnya tetap dihitung berdasarkan fisiknya, fisik di lapangannya seperti apa. Ya, ini nanti di sini ya, misalkan di titik A, berarti tegangan totalnya ya berarti berdasarkan tinggi air aktual berapa, misalkan tadi di sini 1 meter di sini. Nah, tekanan air pori di A kita harus melihat dari piezometer di sini. Begitu juga titik B. Tegangan total harus dihitung berdasarkan fisiknya. Fisiknya berarti sebelah kiri. Tapi tekanan air pori itu harus ditinjau dari apa? Dari tinggi tekanan yang ditunjukkan oleh piezometer. Di titik C juga sama nanti. Di titik C di sini tegangan totalnya dihitung berdasarkan fisiknya di lapangan seperti apa. Kan tadi sudah ya di praktek yang pertama. Nah, begitu kita menghitung tekanan air pori ya, itu harus didasarkan pada tinggi tekanan air pori yang ditunjukkan oleh si piezometer ini. Gitu. Oke. Jadi agar ada gambaran terkait dengan piezometer ini, sebetulnya dia menggambarkan tinggi tekanan aktual ya, tinggi tekanan aktual dari air pori, tekanan air pori itu. Artinya begini, misalkan kita punya satu sistem ya, jadi misalnya kita punya satu sistem reservoir di sini. Nah, reservoir ya, kemudian dialirkan dengan pipa, saluran pipa ke sana misalnya. Nah, ini pipa misalnya di sini. Kemudian ini ditampung dengan, nah ini ada reservoir lagi, ini air ya. Jadi airnya mengalir dari sistem yang punya tekanan tinggi ke yang tekanan rendah. Nah, secara fisik ya, secara fisik muka air itu di titik A ya berada di sini ya. Di titik B berada di sini. Karena ini tertutup pipa, secara fisik airnya yang ada di sini. Ini kan tertutup ya, tapi kalau misalkan mau saya lambangkan, berarti airnya ada di sini. Tapi sesungguhnya jika misalnya kita boleh tarik satu garis, berarti kan seolah-olah berarti tinggi tekanan airnya kan di titik A ini tingginya sekian, di titik B itu tingginya sekian. Nah, diantaranya berarti kalau misalkan boleh kita tarik itu sebenarnya punya tinggi sekian, seperti ini kira-kira. Ya. Jadi air ini ada suplai air yang menyebabkan dia selalu tingginya sekian airnya. Nah, meskipun di titik misalkan di titik C itu di tengah-tengah ini, di titik C ini fisiknya air ada di sini ya, tapi sebetulnya tinggi tekanan air di titik C ini tidak ada di sini. Tapi misalkan kita buat satu pipa ke atas ya. Nah, ini pipa piezometer itu adalah pipa kecil ke atas, maka nanti secara teori air ini juga akan naik sampai setinggi tinggi tekanan air ini. Nah, gitu ya. Nah, jadi sebetulnya tinggi tekanan air di C ini
misalkan datumnya referensinya ini ya. Ya, tinggi tekanan air misalkan ini 3 meter, sedangkan di sini adalah 1 meter. Ya, misalkan di sini tingginya berapa? Di sini misalkan tingginya 0,5 meter ya, tinggi airnya. Oke, di titik A sistem terbuka berarti tinggi tekanan airnya ya 3 meter ini. Di titik B tinggi tekanan airnya adalah 1 meter. Sedangkan di titik C secara fisik dia tinggi airnya hanya 0,5. Tapi secara sistem dia sebetulnya punya tekanan air pori. Kalau misalkan kita buat piezometer itu airnya akan naik sampai sekian ya, misalkan ini naiknya adalah 1,5. Berarti tinggi tekanan air di titik C ini misalkan kita tinjau bukan 0,5 tapi 0,5 tambah 1,5. Berarti tinggi tekanan air di C, H di C misalkan itu berarti menjadi 2 meter. Nah ini yang dimaksud dengan tekanan air pori untuk sistem dengan aliran. Nah, begitu juga dengan ini. Secara fisik dia airnya di sini, di sini. Tapi di titik B tekanan airnya lebih dari yang disajikan secara fisik itu. Nah ini kira-kira ya, agar pemahaman adanya pipa piezometer ini untuk menunjukkan tinggi tekanan air aktual sebenarnya di titik-titik tertentu. Begitu juga nanti misalkan di ini kita ambil titik D misalnya, oh berarti tinggi tekanan airnya berarti sebetulnya sekian plus datum itu berapa, seperti itu. Oke, ini sebagai tambahan referensi saja, tapi maksud saya kita ingin mencoba praktek untuk menghitung tadi terkait dengan tekanan air pori, tekanan total dan tegangan efektifnya. Oke. Oke, jadi kita misalkan ya, kita ulang juga dari awal. Misalnya berat volume ini tadi sama, kita ambil misalkan 10 ya. Kemudian ini tingginya masih sama, kita ambil 1. Kemudian H2 kita tadi ambil 2 meter, katakanlah Z ini kita ambil 1,5. Kemudian ini gamma saturatednya itu kita ambil 19, satuannya sama semua ya, kilonewton per meter kubik ya. Nah, maka misalkan kita nanti akan gambarkan diagramnya. Nah, karena titik C ini juga akan kita gambarkan, juga kita gariskan. Oke, berarti tegangan di titik A itu bisa kita hitung besarnya berapa? 10 kali 1 sama dengan 10 kilonewton per meter kubik. Tegangan di titik B kita bisa hitung berapa? 10 ditambah 19 kali 2 berarti 48 ya. Katakanlah kita mau menggambarkan di titik C juga sama. Titik C itu adalah 10 ya, sigma A ini ditambah 19 kali 1,5. Berarti berapa? 19 kali 1,5 itu adalah 19 ditambah 9,5, 28,5, berarti 38,5 ya, kilonewton per meter kubik persegi, mohon maaf. Ini per meter persegi juga, kilonewton per meter persegi. Nah ini juga nilainya mestinya sama dengan tadi yang ketika kita kondisi statis tadi di sini ya, kan sama ya. 10, 48, kalaupun tadi ini kita hitung tegangan di C-nya kan juga sama. Ya, 1,5 berapa tadi? 38,5 ya. Nah, tegangan secara prinsip tegangan total dihitungnya sama sesuai dengan fisiknya di sini. Ya. Nah, tapi ketika kita bicara ada tekanan air pori yang berbeda, maka nanti menjadi dasar sebagai perhitungan tekanan air pori itu ada di piezometer ini. Oke, kita hitung tekanan air pori di A. Nah, maka tidak lain adalah berat volume air dikali dengan tinggi tekanan air di titik A ini.
secara fisik dia tingginya 1, kemudian secara piezometric line tetap juga tingginya 1, berarti tidak berubah. 10 kali 1 berarti 10 kN per meter persegi. Nah, kemudian di titik B, tekanan air pori di titik B gamma W kali Z, tapi Z ini tidak lain harus yang ditunjukkan berdasarkan piezometric line ini. Ya, misalkan di sini ternyata naik 0,5, di sini ini naik 1. Oh ya, berarti tekanan air pori di sini tingginya bukan lagi 3 meter di sini ya. Tapi menjadi apa? 3 plus 1 di sini. Misalnya naiknya 1 meter, memang naik 1 meter. Ya berarti nanti menjadi 10 dikalikan 3 plus 1. 3 plus naiknya 1. Berarti 40 nilainya. Nah, begitu juga nanti di titik C juga sama. Berarti di UC itu misalkan naiknya 0,5, berarti menjadi 10 dikalikan berapa? 3 plus 0,5 berarti 35 kilonewton per meter persegi. Kilonewton per meter persegi. Nah, ya sudah, berarti nanti tegangan efektif di titik A itu adalah 10 dikurangi 10 ya, ini ya. 10 ini dikurangi 10. Nah, berarti 0. Tegangan efektif ya di sini. Tegangan efektif itu aksen. Tegangan efektif di titik B itu adalah 48 dikurangi berapa tadi? 40 di sini. Berarti berapa? 8 kilonewton per meter persegi. Tegangan di titik C itu tidak lain berapa? 38,5 dikurangi berapa di C tadi? 35. Berarti 3,5. Nah, berarti tadi kalau digambarkan tegangan totalnya juga cukup sama. Ini tadi berapa di sini? Di sini adalah 10 tegangan totalnya. Kemudian di sini adalah 48. Nah, tapi efektifnya menjadi berbeda. Ya, ini tidak segaris ya. Nanti menjadi di sini 40 ya, di sini 8 berarti. Di sini menjadi berapa? 35, berarti ini 3,5. Nah, tentu saja ini tidak segaris ya. Harusnya digambarkan dengan skalatis. Bentuknya akan menjadi seperti ini ya tadi. Ya, kalau kita plotkan tadi di sini berarti 40, di sini 8, di sini 35, di sini 3,5. Ya. Jika kita aktualkan tadi angkanya di sini berapa? 1, di sini 2, di sini 1,5. Gamma W di sini adalah 10. Gamma W di sini adalah gamma sat di sini adalah 19 seperti itu. Nah, ini untuk tekanan air ke atas. Nah, untuk tekanan air ke bawah juga sama, aliran air ke bawah itu juga sama. Nanti secara fisik ya, tegangan total di A, tegangan total di C, tegangan total di B berdasarkan fisiknya di sini. Nah, begitu kita menghitung O, A, U, B, U, C, maka ini adalah gamma W kali Z. Ya, kemudian di UB gamma W kalikan Z, Z1, Z2, gamma W kalikan Z3. Titik A Z-nya berapa ya? Berarti Z-nya yang ini. Nah, di titik B yang mana berarti tingginya yang ini. Ya, tingginya dari sini ke sini berapa? Di titik C yang mana berarti yang piezometer yang kedua ini, kira-kira seperti itu. Nah, kira-kira seperti itu ya. Jadi sebetulnya prinsipnya sama, menghitung tegangan total itu adalah ya, apa? Tegangan total itu adalah kalau dia terendam air berarti gamma sat kali Z. Kalau tidak terendam air berarti menggunakan berat volume basah biasa dikalikan Z. Nah,
Nah, kemudian kalau tegangan efektif bisa kita langsung hitung juga sebetulnya dengan berat volume efektif dikalikan dengan Z, di mana berat volume efektif ini apa? Gamma saturated dikurangi dengan gamma W. Oke, jadi kira-kira seperti itu perhitungan tegangan dalam tanah, di mana tadi dikatakan oleh apa? Berat tanah, berat air, dan berat air itu nanti mengakibatkan adanya apa? Tekanan air pori, sehingga akan menimbulkan tegangan tanah efektif seperti itu. Nah, nanti materi itu juga bisa dipelajari berdasarkan sumber yang saya ambil dari buku Mekanika Tanah 1 Prof. Hari dan materi dari Dr. Lutfi Hasan, kira-kira seperti itu. Oke, demikian tadi contoh-contoh kasus atau contoh-contoh soal penyelesaian terkait dengan tegangan yang terjadi dalam tanah, di mana kita hitung tegangan total, kemudian tekanan air pori dan tekanan efektif ya akibat berat sendiri tanah. Mudah-mudahan dengan penjelasan atau pemaparan yang sudah saya sampaikan tadi bisa menambah pemahaman kita dan bisa membantu dalam menyelesaikan kasus-kasus rekayasa keteknis sipilan khususnya di bidang geoteknik. Baik, kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.